Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Nurul Ikhwan, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Nurul Ikhwan, orang tua kami, tokoh masyarakat bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Dan sekali lagi Alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid. Bagaimana kita sering berjumpa di masjid ini, semoga Allah jumpakan kembali kita di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak salawat dan salam, kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalulah hendaknya dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan dengan menjalankan sunnahnya dalam kehidupan. Semoga dengan itu kita mendapatkan syafaat dan bersama beliau nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Pada malam yang insyaallah berlimpah barokah kali ini, bagi kita masih berkisar tentang umur 60 tahun. Jemaah, kita ini mungkin sudah lama meninggalkan garis start, dan tak lama lagi mungkin kita akan sampai ke garis finish. Maka ketika akan sampai ke garis finish, keluarkan segala kemampuan. Keluarkan segala kemampuan agar sampai ke garis finish nanti kita menjadi sang pemenang. Di televisi kita ada menyaksikan orang lomba lari. Ketika lomba lari itu ada garis start, ada garis finish. Coba tengok baik-baik. Ketika pelari tadi akan sampai ke garis finish, mengapa dia? Dia mengeluarkan segala kemampuan. Walaupun dia sudah jauh meninggalkan start, sudah banyak tenaga terkuras, tapi begitu akan sampai ke garis finish, dia betul-betul menghabiskan segala tenaga yang dia miliki. Dia pacu. Apa gunanya? Sekali lagi, supaya menjadi sang pemenang. Cuma bedanya dengan lari, garis start kita tak sama, garis finish kita pun tak sama. Lalu dengan siapa kita berlomba? Kita berlomba dengan nafsu kita. Kita berlomba dengan syaitan dan iblis.
Karena setan dan iblis sekuat tenaga ingin mencampakkan kita ke neraka bersama dengan dia. Jangan mau. Tapi bagaimana kita menjadi sang pemenang? Sang pemenang sejati adalah orang yang dihindarkan Allah dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah sang pemenang. Itulah sang juara. Itulah keuntungan yang sebenarnya. Maka kita disuruh oleh Allah berpacu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian. Berlomba-lomba kalian. Tak bisa santai. Kalau santai nanti ketinggalan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kalian untuk mencapai surganya Allah Ta'ala, untuk mencapai keampunan dari Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain apa kata Allah? Falyatanafasil mutanafisun. Lalu apa lagi kata Allah dalam ayat yang lain? Faiza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Sudah yang satu, lakukan yang satu lagi. Jadi sekali lagi, garis finish itu mungkin sudah dekat. Ayo keluarkan segala kemampuan. Biar sampai, tidak sekedar sampai, tapi sampai menjadi sang juara. Lalu apa maksud kita mengeluarkan segala tenaga? Begini, asal pagi jangan sampai tinggal duha. Jangan sampai tinggal duha. Jangan berpikir lagi ini sunatnya Pak Ustaz. Kan tak wajib, betul. Sunat bukan wajib. Lalu sunat itu apa? Sunat itu adalah beruntung dikerjakan, rugi kalau ditinggalkan. Kita biasanya asal dengar sunat, teringat tak berdosa, tapi lupa dengan pahala. Apa itu sunat? Tak berdosa ditinggalkan, berpahala dikerjakan. Yang kita ingat tak berdosa, berpahalanya sering kita lupakan. Nah, sekarang kita lupakan definisi seperti itu. Beruntung dikerjakan, rugi ditinggalkan. Mulai malam ini sampai ke garis finish, tahajud takkan pernah lagi kita tinggalkan. Mulai malam ini sampai ke garis finish, tahajud takkan lagi kita tinggalkan. Kenapa itu contohnya? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sudah jelas. Sudah jelas. Apa lagi? Zikir pagi, zikir petang tidak akan lagi kita tinggalkan. Pokoknya macam mana cara lah kita sempatkan zikir pagi, zikir petang. Macam mana cara akan kita susun waktu sedemikian rupa untuk bisa duha dia pagi, untuk bisa tahajud dia malam. Apa lagi? Pokoknya bagaimanapun cara, khatam sekali sebulan. Khatam sekali bulan. Karena umur 60 sekali lagi sudah dekat ke garis finish. Baik Bapak Ibu jemaah saudaraku rahimakumullah. Kemudian di antara sekian banyak amal yang kita lakukan saat berumur 60 ini adalah jangan tinggalkan suatu amal di mana amal ini tanpa modal. Tapi Masya Allah, pahalanya besar. Kalaupun ada modal, amal yang satu ini modalnya cuma kemauan. Mau tidak? Itu aja modal. Itu aja modal. Jadi boleh kita istilahkan amalannya mudah, pahalanya berlimpah. Dalam Islam ini jemaah, amal itu rata-rata punya modal semua. Kita umpamanya jihad fisabilillah itu besar modalnya. Apa modal jihad? Badan mesti sehat dan kuat. Namanya jihad, pergi berperang. Orang sakit, orang lemah tak bisa berjihad. Nanti tengok pedang dah jatuh dia. Tengok tombak aja dah mati dia. Kenapa? Belum perang kok dah mati, lemah. Kenapa dah mati belum berperang? Sakit. Tengok pedang itu betawah sakitnya. Maka kalau nak berjihad modalnya mesti sehat dan kuat.
Apa modalnya lagi? Harta. Perang itu lama. Bukan perang zaman sekarang aja yang lama. Kita diperangi oleh Belanda 350 tahun. Kita diperangi oleh Jepang 3,5 tahun. Nabi Muhammad dan para sahabat dulu perang itu lama juga. 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Karena lama, modalnya besar. Makanya Utsman bin Affan itu pernah menyumbang untuk pergi berperang 85,3 kg emas. Berapa lagi sumbangannya dia? Yaitu 95 ekor kuda, kemudian ditambah 100 ekor onta. Kemudian uang, kalau dirupiahkan ratusan miliar jumlahnya. Besar modal jihad itu mah. Bahkan kalau nak jihad, apa modal paling besar? Nyawa satu-satunya. Karena modalnya besar, besar pula balasannya. Apa balasannya? Kalau mati syahid, masuk surga tanpa hisab, semua dosa habis. Banyak keutamaan mati syahid, tapi tak kita bahas karena bukan itu pembahasan kita. Apalagi di antaranya dapat menyelamatkan 70 anggota keluarga. Jemaah saudaraku, haji ada modal? Ada. Apa modal haji? Sehat. Kalau sakit tak boleh berangkat. Apalagi sakitnya sakit menular, itu dilarang berangkat. Nanti gara-gara dia yang lain sakit. Apalagi modal di haji? Duit. Ongkos 35 juta. Beli peci baru, beli jubah baru, beli mukena baru, belum lagi bawa duit saku. Urus ini, urus itu. Mendoa sebelum berangkat, habis duit 50 juta. Lalu apa yang kita dapatkan? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Ada tak modal puasa? Ada. Apa modal puasa? Sehat. Orang sakit boleh tak puasa. Bahkan ada penyakit dilarang puasa. Tapi kalau dia sakit tak bisa puasa, dia mesti bayar fidyah. Modal lagi. Sahur itu modal puasa. Apa yang kita makan untuk sahur? Nasi bersama dengan sambal-sambalnya. Itu modal. Berbuka lebih besar modalnya. Bayangkan, gulainya sepedas tapak. Udang lobster. Sikit harga itu. Semangka 3 warna yang merah, putih, kuning. Goreng pisang kipas, goreng pastel, bakwan, risoles, kolak kacang, kolak pisang. Sikit tuh. Sesuai pula balasannya. Apa balasannya? Nanti di akhirat masuk surga lewat pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Zakat ada modal? Ada. Jangankan zakat mal, zakat fitrah aja ada modal. Apa modal zakat fitrah? 2,5 kilogram beras. Ada hadis Nabi mengatakan, senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi jangan bayar zakat pakai senyum. Itu terlalu ringan pula modal. Pergi ke rumah kawan, Assalamualaikum, salam, aku mau bayar zakat fitrah. Ayolah, senyum dia. Sudah tuh balik dia. Mana zakatnya? Akhirnya senyum dia. Karena kata Nabi senyum sedekah. Tak bisa bayar zakat fitrah, modalnya senyum. 2,5 kilogram beras. Aku lagi zakat mal, besar modalnya. Emas perak, uang, binatang ternak, perniagaan, hasil pertanian. Sampai haul, sampai nisab, bayar zakat. Besar modalnya besar, tapi cocok pula balasannya. Dikasih 1, Allah balas 700, bahkan berkali lipat. Ada modal sholat? Ada. Apa modal sholat? Ini pakaian. Bahkan kalau nak lebih besar dapat pahala, jangan sholat di rumah. Apalagi laki-laki. Di mana laki-laki sholat? Di masjid. Supaya dapat 27. Apa modalnya? Bangun masjid. Jadi singkat cerita, apapun amal punya modal. Tapi ada satu amal nihil modal. Sibuk pun bisa, sakit parah pun bisa, orang miskin paling susah di dunia pun bisa, dalam keadaan kotor pun bisa. Tapi walaupun murah meriah tanpa modal, pahalanya besar. Apa itu? Zikir. Pada suatu hari
Datang seorang wanita kepada Rasulullah, namanya Ummu Hani binti Abi Thalib. Tapi dia sepupu Nabi. Ummu Hani sepupu Nabi. Ummu Hani tidak tua. Ini kita akan cerita umur tua ini 60 tahun. Lalu apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, qad kaburtu wa dha'uftu. Ya Rasulullah, aku ini sudah tua, lemah pula. Aktivitas Ummu Hani ini ketika itu dua saja. Duduk, berbaring. Berbaring, duduk. Kenapa? Tua. Lemah, tua. Lalu apa kata Ummu Hani? Famurni bi amalin a'malu wa ana jalisan. Ajarkan kepadaku suatu amalan yang bisa aku lakukan dalam kondisi seperti ini. Bagaimana kondisinya tadi? Tua renta, lemah. Bisanya hanya duduk dan berbaring. Maka apa kata Nabi? Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad juga Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Sabbihillah mi'ata tasbihati. Bertasbihlah engkau sebanyak 100 kali tasbih. Bertasbihlah sebanyak 100 kali tasbih. Lalu apa pahalanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tikinaha min wuldi Ismail. Kalau engkau bertasbih sebanyak 100 kali, itu pahalanya sama seperti memerdekakan 100 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Memerdekakan 100 budak. Padahal budak tak ada lagi. Di Bengkalis ada budak, tapi budak Melayu. Saya ini ustaz di Pekanbaru, tapi sampai di kampung apa kata orang, bila budak ni balik. Berbudak dia sama awak. Tapi begitulah bahasa orang sana. Budak tak ada lagi. Tapi dengan bertasbih hanya 100 kali, dipandang Allah kita mengeluarkan duit banyak untuk apa? Memerdekakan budak. Memangnya memerdekakan budak itu berapa harganya? Bermacam-macam. Tapi kita ambil satu contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah itu memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Jadi Bilal itu dulu budak. Berapa harga Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar dari tuannya? 9 uqiyah emas. 1 uqiyah sama dengan 7,4 dinar emas. Katakan sekarang harga emas 1 dinar 2.370.000. Berarti berapa Abu Bakar mengeluarkan harta memerdekakan Bilal? Tinggal kali saja. 9 uqiyah kali 7,4 dinar kali 2.370.000 sama dengan 158 juta kurang lebih. Bulatkan saja 150 juta. Kali 100, 15 miliar. 15 miliar. Padahal kita cuma baca tasbih 100 kali, paling lama 5 menit. Tapi bayangkan pahala yang Allah berikan seperti apa? Kita keluarkan duit 15 miliar untuk memerdekakan 100 orang muda. Siapa jemaah yang ada ini punya duit 15 miliar? Enggak kan? Nah, tak ada kan? Tapi saya sendiri yang punya. Karena saya angkat tangan ya. Tak ada kita punya duit sebanyak itu. Kalaupun kita punya duit sebanyak itu, takkan berani kita mengeluarkan. Dari mana Ustaz tahu? Dari wajah jemaah tahu deh. Usahakan 15 miliar. Kita punya duit 30 miliar. Keluarkan 15 miliar. Berapa sisa lagi? 35 miliar. Mungkinkah kita keluarkan? Belum tentu. Lalu ada jemaah bilang, oh saya sanggup, saya Ustaz. Karena tak punya. Kalau punya tak ada cerita dulu. Tak ada cerita. Kalau tak punya, ya. Sama kita nengok orang kaya, maaf agak sempelit ya. Apa kita bilang? Saya kalau kaya macam dia, pokoknya saya berlimpah. Itu karena dia miskin. Tahu-tahu suatu hari kaya lebih parah pula dari bapak.
Sekarang jangan kita menghayal. Entah kapan kita punya duit 15 miliar. Entah kapan kita punya duit 50 miliar. Jangan menghayal. Tapi dengan tasbih 100 kali, begitulah balasan Allah berikan. Seolah-olah kita punya duit 15 miliar. Kemudian 15 miliar itu kita merdekakan 100 orang budak. Untuk itu banyak-banyak bertasbih. Jemaah untuk pemula. Tapi jemaah udah ngamalkan insyaAllah. Tapi kalau belum untuk pemula, pakai tasbih tak apa. Memang sebagian ulama mengatakan pakai tasbih itu bid'ah. Kita terlepas dari beda pendapat. Tapi saya sarankan untuk pemula pakai tasbih. Kenapa pakai tasbih? Karena tasbih itu sekali putaran 99. Tambah 1, 100. Lalu mengapa saya suruh pakai tasbih? Biar jumlahnya pas. Kurang jangan, lebih tak apa. Karena kalau tak pakai tasbih, pakai jari jemari, saya takut nanti jamaah ragu. Kenapa banyak pula balik ini? Dia 50 baru. Tapi apa kata jemaah tadi? Udah 100 agak ini. Ya baru 50. Tapi apa kata jemaah? Baru udah 100. Mungkin lebih itu ya. Padahal baru 50. Tapi udah merasa 100 bahkan lebih. Kurang jangan. Karena dalam hadis jelas kata Nabi 100. Lebih tak apa-apa. Makanya untuk pemula pakai tasbih. Tak masalah. Ibu contohnya, mohon maaf yang tersinggung ibunya. Ibu kan kalau ke warung tuh lama. Padahal dibeli cuma sedikit. Tapi kenapa bisa lama? Karena banyak perbuatan-perbuatan tak baik di situ. Mohon maaf, riba, fitnah, rugi. Apa ruginya? Dosa dapat, pahala habis. Besok mulai pagi bawa tasbih ke warung. Tak masalah. Ibu buat tasbih. Sampai ke warung ibu beli apa? Kentang sekilo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bawang sekilo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata orang? Ibu gilo. Biar aja. Kalau ibu di warung riba, fitnah, tak ada orang bilang ibu gilo. Padahal itu yang gilo. Tapi kalau ibu buat tasbih, lalu bertasbih, orang bilang gilo. Biarlah, yang penting Allah senang. Kata Rasulullah, ahabbul kalami ilallahi arba. Allah cinta kepada 4 ucapan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa di antaranya? Subhanallah. Orang mau bilang bila, terserah. Yang penting Allah kandang kita waras. Subhanallah. Lalu nanti apa kata orang kedai? Mano kono ibu. Jawab aja. Kono di masjid Nurul Ikhwan. Tadi malam yang mengerojon Ustaz Marhadi. Selesai. Apa susah? Malam ini juga kita amalkan. Kita kan nanti pulang ada yang pegang-pegang tangan nih suami istri. Ada sama kawan. Coba jangan bercerita pulang nanti. Pasti. Subhanallah, subhanallah. Datang cerita. Subhanallah. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah. Itu cuma 5 menit. Ambil tasbih, tengok jam, itu cuma 5 menit. Tapi apa yang kita dapatkan selama 5 menit? Pahala besar. Tadi tidak kita bacakan hadisnya. 4 kalimat kalau kita ucapkan Allah sayang. Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Allah kalau sudah cinta dan sayang, Allah akan berikan apapun juga kepada kita. Kita ada sayang ke anak, kita berkorban demi anak. Kita sayang ke istri, kita berkorban demi istri. Bayangkan Allah sayang kepada kita, apapun dia berikan. Bukti, ringan amalan, luar biasa balasannya. Yang kedua, kata Rasul, wahmadillah mi'ata tahmidatin. Baca Alhamdulillah sebanyak 100 kali. Apa pula pahalanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musra'atin tahmilatin tahmilina alaiha fi sabilillah. Baca Alhamdulillah 100 kali, pahalanya sama dengan memberikan 100 ekor kuda perang yang kau tunggang fi sabilillah. 100 ekor kuda.
Kuda itu mahal ya maaf. Memang hasil harganya bervariasi. Saya pun tak tahu, walaupun tak punya harganya tahu lah. Berapa harga kuda? Berkisar 30 sampai 100 juta. Katakan 50 juta. Kali 100, 5 miliar. Kuda yang 100 ekor tadi, ibaratnya kita yang menunggang di medan jihad. Bayangkan pahalanya. Mulai malam ini kita amalkan. Lalu apa kata Nabi yang ketiga? Wa kabbirillaha mi'ata takbiratin fa innaha takbiru lagi mi'ata badanatin muqalladatin mustaqabalatin. Apa kata Rasulullah? Ketika kau bertakbir 100 kali, pahalanya sama dengan mengorbankan 100 ekor onta. Siapa kita sanggup berkorban 100 ekor onta? Tak ada kita yang sanggup. Kalaupun kita berkorban kaum muslimin, ya sapi lah. Itu pun 1 ekor 7 orang kan. Jarang-jarang kita berkorban 1 orang 1 sapi. Ada kita berkorban 1 ekor 1 orang kambing. Kalau sapi, angkat tangan kita. Tapi dengan membaca takbir, Allah pandang pahalanya sama dengan berkorban 100 ekor onta. Kapan kita sanggup? Tapi ingat jemaah, ini pahalanya dipandang sama. Bukan berarti kita sudah berkorban. Nanti datang Idul Adha, panitia pun menyuruh kita mendaftar. Tak ada jemaah yang mendaftar. Bertanya panitia, kenapa tak daftar? Awak ada korban dah. Tiap hari lagi, 100 ekor sapi. Kata panitia, tak pernah dapat daging. Tak pernah dapat daging. Katanya korban 100 ekor setiap hari. Onta pula lagi. Ini bukan berarti kita sudah melaksanakan korban. Pahalanya sama. Seperti kaji kita dulu-dulu. Kalau kita duduk di majelis ilmu, ini pahalanya sama seperti pahala haji. Tapi bukan kita sudah melakukan haji. Nanti pulang dari sini bertanya tetangga, dari mana bu? Naik haji. Tentu minta inai kawan. Kita bukan pulang haji, pulang masjid cuma bawa pahala haji. Sama dengan takbir 100 kali. Kita bukan sudah berkorban, tapi pahalanya diberi Allah seperti berkorban 100 ekor onta. Alhamdulillah. Lebih dahsyat lagi adalah membaca tahlil. Halilillah mi'ata tahlil. Bertahlillah sebanyak 100 kali tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Apa pula pahalanya? Tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Pahalanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Subhanallah. Penuh ruangan antara langit dan bumi karena pahala tahlil. Ayo jemaah, tasbih 50, tahmid 50, tahlil 50, takbir 50. Maaf, 5 menit saya maksud. 5 kali 4, 20 menit. Sedang mengapa pun bisa. Sedang mengapa pun. Tapi dalam WC jangan jemaah, namun hati tetap berzikir. Mulut jangan. Selain itu silakan. Sedang mengapa pun. Maaf, sedang junub kita, sedang haid ibu-ibu, sedang menstruasi, sedang melahirkan, masih bisa, masih bisa. Ke ladang, ke kebun, kerja bangunan, sedang sibuk bisa. Minum-minum Pak Ustaz? Hanya payah jawabnya. Minum tak matching lah. Masa satu diputar subhanallah. Lain pula lagi. Kenapa perlu juga saya terangkan kata Ustaz, kapan pun bisa. Ada minum-minum bertasbih berzikir memang payah jawabnya ini. Jadi jawabannya boleh bagus, ya minum-minum lah. Ini pas balak 6 turun, alhamdulillah. Pas balak 6 terputus, astagfirullah. Kaum muslimin, kaum muslimah. Lalu pertanyaannya, berapa kali Allah suruh? Allah berfirman, Al-Ahzab ayat 41. Apa bunyi firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, kamu mesti berzikir ke Allah sebanyak-banyak. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Cuma dalam hadis ada zikir tertentu, jumlahnya tertentu. Contoh yang tadi. Tapi Allah perintahkan sebanyak-banyak.
Allah itu perasaan. Maaf, cuma kadang-kadang kita tak perasaan sama Allah. Walaupun Allah tak butuh perasaan kita. Allah itu pengertian. Cuma kita yang tak pengertian dengan Allah. Walaupun Allah tak butuh kita pengertian. Maksud Pak Ustaz, jemaah, sekaya-kayanya kita, Allah suruh kita haji cuma sekali seumur hidup. Apa salahnya Allah suruh setiap tahun? Kan kita banyak duit. Duit itu kan Allah yang kasih. Kan Allah perasaan cukup sekali seumur hidup. Puasa setahun tuh 12 bulan. Karena Allah tuh perasaan dan pengertian cukup sebulan saja. 11 bulan free. Kan gitu. Apalagi zakat. Siapa yang kasih kita harta? Allah. Walaupun yang kasih Allah, Allah pengertian, Allah perasaan. Sampai haul, sampai bisa bayar zakat. Sekali setahun. Bukan sekali sebulan. Jemaah, Allah pengertian, Allah perasaan. Salat 50 dikurangi 45, tinggal 5. Itu butuh Allah pengertian, Allah perasaan. Beda dengan zikir. Kenapa Allah suruh banyak-banyak? Kenapa Allah suruh sering-sering? Bukan Allah tak pengertian lagi. Bukan Allah tak punya perasaan lagi. Karena amal ini ringan. Modal tak ada. Mau tidak. Makanya Allah suruh banyak-banyak. Allah tak peduli. Berdiri, duduk, berbaring, berzikir. Apa kata Rasulullah? Alladzi yazkuru rabbah. Walladzi la yazkuru rabbah kamasalil hayy wal mayyit. Orang berzikir dengan orang tak berzikir itu seperti orang hidup dengan orang mati. Apa maknanya? Orang yang hidup berzikir, itulah hidup yang sebenarnya. Orang hidup tak berzikir, itu orang mati, kata Nabi. Coba tengok orang mati. Tak ada bisa ngapalin. Termasuk zikir pun tak bisa ya. Padahal ringan, tak bisa dia. Jadi kalau ada orang hidup tak bisa berzikir, itu sama dengan orang mati. Atau bahasa kasarnya, amati. Orang mati tak bisa mandi, makanya dimandikan. Orang mati tak bisa pakai kain kafan, makanya dikafankan. Orang mati tak bisa sholat, walaupun stopnya paling depan, disolatkan. Orang mati jemaah tak bisa nyetir mobil ambulan sendiri ke kuburan, walaupun dia sopir terapel. Mentang-mentang dia sopir terapel, nah apa kata nak nyetir terakhir dia laku katanya. Mana ada? Sampai di kuburan dimasukkan, ditimbunkan. Jangankan mandi pakai kain kafan menyetir ambulan masuk kuburan, orang mati berzikir pun tak bisa. Padahal itulah yang paling ringan. Maka kalau ada orang hidup tak berzikir, Nabi katakan itu sama dengan orang mati. Kalaupun dia hidup, hatinya yang mati. Jemaah, iblis itu nanti di neraka dia yang paling kencang tangisnya. Jadi Ustaz, iblis tak tertawa di neraka Ustaz. Kenapa tertawa pula? Kan banyak orang berhasil dia masukkan ke neraka. Apa tak bangga dia menengok orang banyak masuk neraka, lalu dia ketawa? Tidak, iblis yang paling kuat tangisnya. Kita kalau masuk neraka, na'udzubillah, semoga jangan. Tapi kalau masuk, kita pun nangis. Mana ada penduduk neraka ketawa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, saking banyaknya air mata penduduk neraka, bisa kapal berlayar di atas lautan air mata manusia di neraka itu. Bayangkan. Habis air mata ini bertukar air mata darah. Iba Allah Ta'ala. Iba Allah Ta'ala lewat kita? Tidak. Bahkan jawab di neraka itu nanti iblis berkhutbah. Mau tahu khutbah iblis? Tengok surah Ibrahim ayat 22. Itu isi khutbah iblis di neraka. Ibrahim ayat 22. Coba tengok nanti di rumah. Pakai mimbar Ustaz. Ya, mimbarnya dari api. Begitu kata Nabi. Itulah khutbah yang paling menyedihkan. Saking sedih, iblis menangis, penduduk neraka nangis semua. Kita pernah nak mendengar khutbah hari raya lalu kita nangis? Ada? Lebih menyedihkan khutbah iblis di neraka. Saya pernah sekali jemaah khutbah hari raya itu yang betul-betul menangis saya. Kapan Pak Ustaz Covid pertama kali datang? Tidak melanggang menjadi syuhada.
Apa kata imam tu Pak Ustaz? Besok tolong khutbah di masjid kami ya Pak Ustaz. Tarawih tak bisa, apa pun tak bisa. Idul Fitri kami tak peduli Pak Ustaz. Yang penting salat. Tolong Ustaz khutbah. Bikin yang tak mantap sampai menangis. Dia pula jemaah. Belum naik mimbar dah nangis saya. Kenapa Ustaz nangis? Awak nak balik kampung tak bisa. Memang khutbah saya ketika itu luar biasa pula. Saya karang baik-baik jemaah. Pokoknya situasi sebulan Ramadan tak dapat sholat itu jemaah, saya susun bahasanya sedemikian rupa. Tambah pula tak dapat balik kampung. Begitu naik mimbar dia nangis saya. Itu jemaah nangis semua. Tak seberapa dibandingkan tangisan penduduk neraka. Mendengar khutbahnya iblis, tapi Allah tak iba. Apa maksud Pak Ustaz? Berbeda kalau tangis keluar air mata dengan zikir di dunia, itu Allah iba. Berzikir kita meleleh air mata kita jemaah, Allah beli itu air mata dengan harga mahal. Dengan apa Allah beli Ustaz? Dengan surga. Walaupun setetes bisa memadamkan api neraka. Dahsyatnya air mata yang membasahi pipi karena lidah yang basah oleh karena zikir. Jadi basahkan lidah karena zikir, basahkan pipi karena air mata. Apalagi kita sudah dekat ke garis finish. Semoga tangisan kita tangisan bahagia, bukan tangisan sengsara. Tangisan kita tangisan kemenangan, bukan tangisan kekalahan. Apa kata Nabi? 7 golongan yang Allah selamatkan nanti di akhirat. Siapa salah satunya? Rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aina. 7 golongan yang Allah selamatkan di padang mahsyar. Salah satunya orang yang dalam keadaan sunyi sepi. Entah itu malam, entah itu pagi, pokoknya sunyi. Tapi kata ulama di situ maknanya malam, dia bangun. Lalu mengapa dia bangun? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau yang lainnya, la haula wala, atau hasbi Allah wa ni'mal wakil, atau la ilaha illallah wa la syarikalah, atau dia beristighfar. Basah pipinya, Allah simpati dengan air mata yang sedikit itu. Tapi banjir neraka, Allah tak simpati. Mau meneteskan sedikit air mata di dunia atau meneteskan air mata banyak di akhirat, silakan pilih. Tapi di akhirat tak laku lagi. Itu air mata buaya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimahullah. Untuk itu mari kita banyak-banyak berzikir. Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, kalau dinyanyikan macam mana Pak Ustaz? Tak apa-apa. Tapi yang menyanyi kepanjangan ini. Contoh ibu-ibu ni, contoh ibu-ibu lagi nak punya bayi, dibuai, berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mantap. Tak berdosa insyaAllah. Alat tua-tua macam mana pula punya anak Ustaz, cucu kan ada, cucu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ustaz itu ada alat. Nanti malam mulai. Pas tidur ibu letakkan telapak tangan ibu di keningnya. Kan panas tu. InsyaAllah dingin dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ala bizikrillah tatmainnul. Dengan berzikir tenang hati bapak, tenang hati ibu. Tenang. Tak akan dikatakan oleh bapak, ini tak lama nampaknya lagi ni. Kan dah ada yang saya kasih tahu. Kecuali kalau ibu suami tak datang. Kalau ada ibu suami tak datang, kasih tahu dulu. Kalau tak kasih tahu langsung zikir. Apa katanya? Aningkan kalau aku nampak kau. Kau tak lama lagi. Nanti ditulisnya daftar-daftar pengganti, bahaya pula. Tapi kalau bapak dah tahu, yang punya suami, yang punya istri sekarang dah tahu. Bapak senang tak kalau anda dizikir kalau ibu? Senang tak? Cobalah nanti malam kau tak senang. Tapi ganti-ganti lah. Malam besok bapak pula lagi. Letakkan tangan ke kening ibu. Subhanallah walhamdulillah. Itu senang insyaAllah. Tapi jangan zikirnya inna lillahi wa inna a'tu tak sah. Itu minta tu. Tapi letaklah inna lillahi wa cerahnya. Jangan.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman, fazkuruni azkurukum. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan lupakan dia. Yang lebih bahaya lagi, siapa yang melupakan Allah, Allah lupakan dia, Allah akan buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Wala takunu kallazina nasullah wala takunu kallazina nasullaha anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah buat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Terakhir, kalau Allah sudah lupakan kita karena kita melupakan dia, lalu Allah buat kita lupa kepada diri kita, kira-kira siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan membimbing kita? Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Syaitanlah yang akan bimbing kita. Kalau setan bimbing kita, tak mungkin setan katakan begitu malam, oh, tahajud. Begitu pagi, apa setan nasihati kita? Duha, dari kita dan kata. Begitu pagi hari, apa kata setan? Zikir. Takkan mungkin setan menasihati kita menyuruh duha, menyuruh tahajud, menyuruh zikir, menyuruh baca Quran. Apa yang disuruhnya kepada kita? Berbuat maksiat. Lalu kita lupa setan yang akan membimbing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ujung-ujungnya orang ini akan sesat dari jalan yang benar. Karena iblis itu sesat, pasti dia akan sesatkan kita semua. Na'udzubillah. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka banyak-banyak berzikir, gantungkan hati dan harapan kita kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah dengan cara demi kita menanya. Semoga kita ada doa Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita tutup sampai di sini. Insya Allah panjang umur sehat badan, kita berjumpa tahun depan. Alamak lagi jemaah, setahun lagi kan. Kita tahun 2021 nih, atau 2022 jumpa berarti setahun lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.